kami semakin dikuatkan, semakin memperoleh kepastian daripada Tuhan, semakin membuat kami teguh iman kami di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, Roh Kudus berkarya di atas setiap kami. Urapi kami semua Bapa, baik hamba-Mu yang terbatas di dalam menyampaikan firman Tuhan, maupun semua kami yang mendengarkannya, agar lewat kebenaran firman Tuhan, semakin kami dikuatkan oleh Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Iya. Belum semua dan belum kompak. Ya, sekali lagi, shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus Kristus. Iya, hari ini masih dalam tema percaya, dan kita akan berbicara tentang hidup karena percaya. Saya percaya bahwa ini yang harus kita pegang, yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita di hari-hari terakhir ini, sebab segala sesuatu yang terjadi pada hari ini, banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahwa realita kehidupan hidup yang kita jalani di dunia hari ini selalu berubah-ubah dan tidak bisa diprediksi, ya. Kapan bisa berjalan dengan baik? Ya, kita renungkan beberapa waktu yang lampau, 4 tahun kurang lebih yang lalu, dunia bahkan termasuk bangsa dan daerah ini dilanda oleh wabah yang mengancam banyak nyawa. Ya, banyak orang, hampir semua terkena, dan banyak orang meninggal akibat wabah tersebut. Dan wabah itu tidak saja menggoncang dari sisi atau bidang kesehatan, tetapi juga dia mengguncang dalam sisi ekonomi. Sebab oleh wabah itu terjadi, ya, lockdown atau PSBB, ya, yang dimana segala kegiatan baik pekerjaan maupun usaha itu pasti dibatasi, sehingga seluruh pekerjaan yang normal menjadi tidak normal. Terjadi pemutusan hubungan kerja, lalu kemudian berdampak pada kerusuhan ekonomi, lalu juga banyak berdampak pada kehidupan sosial, di mana ada satu daerah banyak istri minta diceraikan oleh suaminya karena suaminya pengangguran dan tidak bisa bertanggung jawab karena pemutusan hubungan kerja. Jadi dampaknya pada saat itu luar biasa. Dan pada saat itu selesai, saya percaya semua kita berprediksi bahwa keadaan akan normal kembali. Amin. Sebab pasti kerja sudah normal kembali. Semua kegiatan aktivitas ekonomi pasti berjalan dengan lancar. Tetapi kalau hari ini kita cermati dengan baik, maka itu pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, itulah dunia penuh dengan ketidakpastian. Satu hal yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Sebab mengapa? Selalu bisa berubah-ubah keadaan dan tidak dapat diprediksi oleh siapapun bahwa keadaan pasti seperti apa. Coba kita lihat saja. Waktu musim hujan, tidak selamanya hujan. Bahkan dibandingkan hujan dengan panas, panasnya malah lebih. Iya kan? Waktu musim kemarau, dipikir tidak akan ada hujan, padahal hujan curahnya lebih tinggi, bahkan banyak. Jadi cuaca pun tidak bisa diprediksi. Iklim pun tidak bisa diramalkan atau diprediksi atau diperkirakan dengan baik bahwa benar-benar itu bisa terjadi. Iya kan? Artinya begini, bahwa di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Makanya kehidupan saudara dan saya selaku orang percaya harus dibangun karena percaya, bukan karena melihat. Sebab ketika kita bangun hidup kita karena melihat, kita akan berkecil hati melihat situasi keadaan hari ini.
Kalau kehidupan kita bangun karena penglihatan kita, maka bisa saja kita kecewa melihat keadaan-keadaan yang tidak pernah berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena mengapa? Penglihatan kita bisa saja menipu kita. Ya, seringkali kita melihat warna hijau itu seperti biru. Ya kan? Kemarin saya pergi belanja satu karung pelamir. Saya lihat itu, waktu saya lihat itu dia warna biru. Tapi saya ke toko, yang biru tidak ada, padahal hijau. Saya pikir-pikir, apa saya lihat itu hijau, tapi saya lihat biru. Ya kan? Dan itulah mata. Kadang-kadang bisa menipu penglihatan kita. Sehingga kalau kita percaya kepada penglihatan kita, bisa saja kita tertipu. Ya, kalau kita berkendaraan di jalan yang lurus, ya, di panas terik, dari jauh kita bisa melihat seperti ada air di atas jalan, ya kan? Kelihatan seperti ada air. Nah, waktu kita sampai di titik itu, kita lihat baik-baik, tidak ada air. Itulah pandangan mata kita, yang kalau kita andalkan, kita pakai dalam hidup kita, bisa saja mengecewakan kita. Itu sebabnya Alkitab bilang di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7 yang menjadi bacaan kita di hari ini. Ya, mari kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi Allah melalui rasulnya Paulus yang hebat itu mengajarkan kepada saudara dan saya, kalau hidup di dunia ini, marilah kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, ketika yang kita andalkan panca indera di dalam kehidupan kita, maka bisa saja kita menjadi kecil hati. Bisa saja kita menjadi tawar hati. Dan bisa saja kita berputus asa melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Sebab sekali lagi, dunia penuh dengan ketidakpastian. Maka salah satu hal yang pasti adalah Allah dan firman-Nya. Amin. Makanya kita harus percaya kepada Allah dan firman-Nya. Sebab Allah dan firman-Nya tidak pernah menipu orang. Ya kan? Allah itu setia terhadap janjinya. Allah itu penuh kuasa, mampu melakukan apa saja. Sebab baginya tidak ada perkara yang mustahil. Percaya kepada apapun dan percaya kepada siapapun pasti akan mengecewakan. Tetapi percaya kepada Allah, pengharapan saudara dan saya tidak pernah dikecewakan. Amin. Makanya saya suka kata itu. Jangan percaya kepada manusia. Percaya saja kepada Allah saja. Manusia bisa bicara hari ini lain, besok bikin lain. Betul atau tidak? Betul. Sebab mungkin dia punya keinginan untuk menggenapi atau mencapai apa yang telah ia janjikan, melakukan apa yang ia lakukan, tapi kemampuannya terbatas. Bahkan ada yang repot lagi, janji tinggal janji, parlente jalan terus, ya kan? Dan saya percaya ini tidak ada di tempat ini. Yang mungkin kita bisa melakukan tidak bisa melakukan apa yang kita janjikan, cuma karena kemampuan kita yang terbatas, ya kan? Tetapi Tuhan tidak. Makanya percaya kepada Tuhan, hidup karena percaya di dalam Tuhan. Bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada saja. Tetapi kepercayaan di sini adalah berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah sanggup menggenapi setiap apa yang Dia janjikan. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Allah sendiri tidak pernah berdusta. Sebab apa saja yang Allah katakan, Allah bicarakan, Allah firmankan, pasti terjadi.
Ini terlihat waktu penciptaan dunia pada awalnya. Segala sesuatu dia jadikan dengan perkataan yang keluar dari mulutnya, alias firman Allah. Waktu dia katakan terang, maka jadilah terang. Waktu dia katakan berjadilah cakrawala, maka jadilah cakrawala. Waktu dia katakan berpisah antara laut dan darat, maka jadilah demikian. Waktu dia bilang jadilah alat-alat penerangan, langit, bulan, matahari, bintang, semuanya terjadi. Itu menunjukkan bahwa betapa hebatnya firman yang keluar dari mulut Allah. Yesaya 55 ayatnya yang ke-11. Tolong saudara kasih baca. Demikian firman Tuhan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Iya, kalau Tuhan sudah bicara, kalau Tuhan telah berfirman, itu pasti terjadi. Sebab tidak pernah firman Allah itu keluar dari mulutnya itu sia-sia dan tidak mengerjakan apa yang Ia suruh. Makanya kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Sebab perkataannya, perkataan yang pasti. Perkataannya adalah perkataan yang bisa Ia genapi. Sebab firman-Nya mengandung kuasa. Sekali lagi, Allah bukan manusia, sehingga Ia berdusta. Bilangan 23 ayatnya yang ke-19. Seorang kekasih baca lagi. Allah bukanlah manusia, Ya. sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Iya, Tuhan tidak sama dengan manusia. Sekali lagi saya mau katakan, manusia bisa berdusta, tapi Tuhan tidak pernah bisa berdusta. Firman-Nya, perkataannya, janjinya adalah harga dirinya. Apa yang Dia bilang, Dia pasti lakukan. Apa yang Dia katakan, pasti Dia genapi. Kalau anak manusia berbicara dan bisa menyesal, karena apa? Seringkali ketemu manusia ini bicara tanpa berpikir, ya kan? Nanti jadi dulu baru berpikir. Makanya kadang-kadang orang menyesal atas apa yang kita bicarakan. Tapi Tuhan tidak. Sekali Dia bicara, karena Dia tahu Dia sanggup melakukan itu. Sekali Dia katakan, Dia tahu Dia pasti bisa menggenapi semua apa yang Ia bicarakan. Karena itu, Bapak Ibu, kalau melihat kondisi hari-hari ini, kalau mengalami suatu keadaan pergumulan dalam kehidupan saudara dan saya yang tidak pernah habis-habisnya, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah hubungan dalam keluarga, kalau kita lihat dengan mata jasmani kita pasti akan tawar hati. Kita cenderung akan putus asa, sebab semuanya kelihatan tidak bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau kita berpegang pada firman Tuhan, kita pegang teguh itu sungguh-sungguh jadi Tuhan, maka pasti akan terjadi apa yang kita pegang tentang firman Tuhan itu. Sebab sekali lagi, Allah yang berfirman, Dia pasti menggenapinya di dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita pegang firman Tuhan, kita pasti akan hidup. Waktu kita percaya, kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka kita pasti akan menjalani kehidupan ini, apapun situasi, keadaan yang hari-hari ini kita hadapi. Amin. Sebab hidup artinya tetap bergerak maju. Situasi boleh tidak baik-baik dalam kehidupan kita, tetapi waktu kita percaya kepada Tuhan, kita tetap bisa bergerak kemanapun kita pergi. Waktu kita percaya kepada Tuhan, mungkin usaha lagi sepi,
tapi saudara dan saya tetap bisa maju. Amin. Orang mungkin bisa lari dari kenyataan, orang mungkin bisa lari dari hutang, tapi saudara dan saya tetap akan melakukan, maju terus, bergerak terus menghadapi persoalan yang kita alami. Sebab sekali lagi Allah berjanji kita tidak sendiri. Ya, kita bersama-sama dengan Allah yang gagah perkasa, yang berperang menggantikan kita, sehingga kemenangan lepas kemenangan pasti kita nikmati, asalkan kita percaya bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Apa yang Dia katakan, apa yang Dia bicarakan, pasti Dia genapi. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mengapa? Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Bapak Nus kembali baca lagi untuk kita. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Iya. Jadi di dalam Tuhan tidak ada ya dan tidak. Tidak ada tidak pasti. Tidak ada keraguan. Tetapi di dalam Dia itu ya dan amin. Di dalam Dia ada kepastian, dan Yesus menjadi jaminan untuk saudara dan saya menerima setiap janji-janji Allah di dalam kehidupan kita yang percaya sungguh-sungguh dan berpegang teguh kepada firman-Nya. Itu sebabnya kita katakan, tinggallah di dalam firman-Ku dan aku tinggal di dalam engkau, maka minta apa saja akan diberikan kepadamu. Ya kan? Jadi kalau firman Allah kita pegang teguh, firman Allah kita hidupi dalam kehidupan kita, minta apa saja. Waktu Tuhan jadi raja dalam hidup kita, waktu Tuhan memerintah atas kehidupan saudara dan saya, maka Alkitab menjamin minta apa saja. Yang penting kita butuhkan, yang penting kita betul-betul sangat membutuhkan hal yang demikian, Tuhan pasti akan memenuhinya. Sebab di dalam Dia, sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada antara ya dan tidak. Di dalam Dia hanya ada kata ya, hanya ada kata pasti, hanya ada kata amin. Makanya minta di dalam Dia, percaya sungguh-sungguh kepada Dia bahwa Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Sebab baginya tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu kita tetap dalam kondisi seperti ini, apapun keadaan kita harus tetap bergerak maju. Karena apa? Kita tidak sendiri berjalan, kita tidak sendiri bergerak maju, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang berikut, ketika kita percaya kepada Tuhan, karena hidup karena percaya, maka pasti kita akan melewati semua proses yang ada. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Amin. Pasti ada awan juga. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa lautan itu akan tenang saja. Pasti ada ombak. Tuhan pun tidak pernah berjanji dalam kehidupan saudara dan saya yang setia kepadanya tidak pernah mengalami masalah. Tetapi yang janjinya adalah Dia menyertai saudara dan saya, sehingga melewati setiap proses apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kita harus yakin kita benar-benar bisa melewati semuanya itu. Amin. Ada kemarau, ada musim penghujan, ada malam, ada siang, ada musim menabur, ada musim menuai. Segala sesuatu pasti ada musimnya. Hari ini mungkin kita tertatih-tatih, mungkin kita menangis dalam melangkah, dalam mengikuti proses yang ada. Tetapi percayalah,
Suatu saat, waktunya Tuhan, kita akan bersorak-sorai dan bertepuk tangan karena Tuhan. Sebab lembah kekelaman itu berdampingan dengan puncak kebahagiaan. Itu sebabnya Daud bilang waktu Tuhan sertai dia hanya berjalan melewati lembah kekelaman. Artinya hal-hal yang menyesatkan hidup orang hari ini itu hanya sementara saja. Sebab kita tidak tinggal di dalamnya, tapi kita melewati semua proses-proses itu sampai pada akhirnya kita akan mendaki kepada puncak kebahagiaan yang Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu, waktu menjalani proses, janganlah kita protes. Ya kan? Kadang-kadang kita sudah berpikir, sudah melakukan semua dan ini semua itu, sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi kemudian kenapa masalah datang bertubi-tubi? Saudara, itu prosesnya Tuhan untuk menaikkan kadar iman saudara dan saya. Itu prosesnya Tuhan untuk mengangkat derajat saudara dan saya, untuk orang yang menjadi kepala dan bukan ekor. Makanya kita harus melewati proses. Tidak ada sesuatu di dalam Tuhan yang instan. Sebab kita bukan anak-anak gampangan, tapi anak-anak yang hari ini bisa ada karena lewati setiap proses-proses dan ujian-ujian yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Seorang anak sekolah, ya, waktu dia SD, tidak mungkin langsung lompat ke SMP kalau tidak melalui ujian. Tahapan SMP ke SMA pun sama, tetap harus lewati ujian yang membuat dia berada pada tingkat yang baru. Dan pada tingkat yang baru pun kesulitan pun makin bertambah. Jadi kalau hari ini kehidupan kita dalam pengiringan kepada Tuhan, kok kenapa makin sulit, makin sukar? Dulu hidup di luar pertobatan biasa-biasa saja. Karena sebenarnya kalau kita cermati baik-baik, Tuhan sementara menggiring kita. Tuhan sementara memproses kehidupan saudara dan saya untuk menjadi yang paling penting adalah serupa dan segambar dengan Dia. Sebab ketika itu ada, yang lain itu hanya bonus saja. Amin. Amin. Sebab berkat Tuhan tidak hanya diukur dari materi. Kalau itu ukurannya materi, maka saudara dan saya patut kecewa. Mengapa? Sebab hari ini apapun yang kita miliki, apapun yang kita duduki, apapun yang kita punyai, orang yang tidak sungguh-sungguh dan orang bahkan yang tidak mengenal Allah pun melebihi apa yang kita punyai dan miliki hari ini. Amin. Amin. Di antara kita belum ada yang jadi bupati, iya kan? Mungkin kepala dinas. Tapi apakah itu ukuran bahwa saudara dan saya tidak diberkati? Oh tidak. Kelas usaha kita belum seperti yang lain, mungkin masih menengah ke bawah. Tapi apakah ukuran itu menjadi ukuran diberkati? Tidak. Sebab orang yang mau kaya, mau tinggi jabatannya, kalau cuma itu ukurannya, bersugihan, persembahan kepada pohon-pohon, ya, menyembah ilah-ilah lain, hal itu bisa dikasih. Tetapi satu hal yang pasti, ukuran diberkati salah satunya adalah bagaimana kita tetap memiliki kekuatan dalam melewati persoalan, tantangan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Sebab ada orang yang punya banyak uang, tinggi jabatan, ketika menghadapi suatu masalah, mereka terlibat dalam hal-hal terlarang. Korupsi, narkoba, miras, bahkan sampai bunuh diri. Tapi kalau kita hari ini seperti ini, dalam hadapi apapun sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita tetap masih hidup, kita masih tetap kuat jalannya yang proses yang ada, itu juga adalah berkat Tuhan. Kalau hari ini orang lain gelisah, ya, gegana, ya kan? Gelisah, galau, merana, tapi saudara dan saya tetap memiliki sukacita dan damai sejahtera, itu pun kasih karunia. Itu pun berkat Allah yang mungkin tidak ada pada orang-orang yang berkantong tebal. Amin. Makan biasa-biasa saja. 4 sempurna.
Mau kelima sehat kadang-kadang sulit. Tapi kalau penuh dengan sukacita, tidur nyenyak, ya kan, bisa bercengkrama dengan keluarga, happy terus, itu kasih karunia, itu berkat Tuhan. Amin. Sebab ada orang yang punya banyak uang mau beli apa saja, tapi makannya bubur, ya kan? Karena itu anjuran dokter. Mengapa? Karena sakit. Tapi kalau saudara hari ini bisa makan, ya, babi, rusa dan segala macam binatang, ya kan? Baik di darat, di laut dan di udara, itu berkat Tuhan, ya kan? Jadi jangan diukur materinya. Tapi waktu kekuatan kita bisa melewati proses yang ada, itu juga adalah berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab oleh itu, Bapak Ibu, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita semakin serupa di dalam Tuhan. Amin. Dan itulah sasaran Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu, Bapak Ibu, kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Amin. Kita mungkin sakit, badan belum sembuh, tidak kuat-kuat, tapi kebenarannya adalah Tuhan menyembuhkan kita. Sebab oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bahwa lewat penyakit ini tidak membawa kematian, ya kan? Tetapi lewat penyakit ini nama Tuhan dipermuliakan, ya kan? Beberapa waktu yang lalu, baru selang cuma 2-3 hari yang lalu, ya, kabar duka terus mengalir, ya kan? Baru ada berita duka ini, meninggal di Jakarta, kagak lihat pengumuman di gereja yang ini sudah meninggal. Sementara dikuburkan malamnya yang satu lagi sudah pergi lagi kemarin pemakaman. Siapa mau tahu hidup ini? Iya kan? Kalau hari ini kita masih ada, masih bernapas, bisa datang ke gereja, itu cuma karena kasih karunia Tuhan. Iya kan? Makanya kita syukuri. Jangan melihat kepada kenyataan yang ada, tapi lihatlah kepada kebenaran yang ada. Bahwa sepanjang Tuhan menyertai kehidupan saudara dan saya, semua proses, sepahit apapun yang ada, kita pasti bisa melewati semuanya itu. Sebab kalau kita hidup karena percaya, maka setiap proses-proses apapun kita pasti bisa melewatinya. Berikut, hidup karena percaya membuat kita dapat mengatur hidup kita. Ya, saudara dan saya tidak hanya bisa percaya, punya keyakinan yang teguh akan firman Tuhan, tetapi saudara dan saya juga bisa mengatur hidup kita dan tingkah laku kita. Sebab percaya dan mengatur hidup itu dua hal yang saling bergandengan tangan. Ya, ibarat dua sisi mata uang, yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Kalau sebelahnya hilang, maka tidak jadi namanya mata uang. Tapi kalau dua-duanya ada, maka itu pasti terjadi. Kalau kita mau hidup karena percaya, maka saudara dan saya pun harus bisa mengatur hidup kita. Kita tidak mungkin bisa bergumul tentang sakit penyakit kita, misalnya asam urat, Bapak Ibu. Tapi kemudian yang kita makan adalah kacang-kacangan. Yang kita makan adalah daun kasbi. Yang kita makan adalah bayam, sayuran hijau tua, yang pada akhirnya akan membawa kita pada kesakitan. Ya kan? Kita berdoa minta kesembuhan, tapi bagian kita adalah mengatur pola hidup kita dan pola makan kita. Makanya jangan kita berdoa, Tuhan berkati makanan ini saja. Tapi kita pun harus berdoa, Tuhan kasih hikmat buat saya untuk memilih makanan-makanan yang bisa menyehatkan tubuh saya. Amin. Amin. Yang pikir sudah berdoa jadi apa saja sikat. Wah, itu namanya mencobai Tuhan. Sudah tahu asam urat, sudah tahu kolesterol tinggi, tapi masih makan berlemak-lemak. Ya, percaya kepada janjinya bahwa Ia menyembuhkan saudara dan saya, maka percaya demikian pun membuat kita bisa mengatur kehidupan kita.
Amin. Kita berdoa percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan segala pekerjaan kita. Tuhan sanggup memungkinkan usaha yang lagi seret hari ini. Tetapi kita pun harus bisa mengatur usaha kita dengan baik dan mengatur pola hidup kita untuk tidak masuk di dalam gaya hidup, tetapi masuk di dalam kebutuhan hidup. Amin. Sebab oleh karena gaya hidup, banyak orang merasa tidak cukup. Oleh karena gaya hidup, maka dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, kita tetap berpikir bagaimana hidup ini. Amin. Kalau Amerika sudah berpikir bagaimana tinggal di bulan, ya kan? India telah menganalisa, berpikir bagaimana membuat film di bulan, ya kan? Tapi banyak orang Indonesia yang masih berpikir bagaimana hidup dari bulan ke bulan. Amin. Harusnya kita bisa berpikir bagaimana tinggal di bulan, bagaimana bikin film di bulan, bagaimana bikin rumah di bulan. Tapi kalau hari ini kita masih berpikir bagaimana hidup dari bulan ke bulan, maka mari kita koreksi. Mungkin saja hari ini yang kita penuhi bukan kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Iya kan? Tas subahnya, tapi masih berpikir beli tas yang sesuai dengan warna baju dan warna rambut misalnya. Iya kan? Padahal dalamnya cuma isi tisu, HP, cuma itu saja. Tapi besar dan mahalnya luar biasa. Ya kan? Nah ini gaya hidup yang pada akhirnya memiskinkan kita. Kalau pola ini ada dalam kehidupan saudara dan saya, maka kepercayaan kita tidak akan beriringan dengan tingkah laku kita. Makanya pasti tidak ada perubahan dalam hidup kita. Sakit tetap sakit, ya, kekurangan tetap kekurangan, usaha tidak maju tetap tidak maju, tetap tidak naik, ya tetap tidak naik. Karena mempercayai Allah akan firman-Nya, itu pun harus sejalan dengan tingkah laku kita, yang harus seturut dengan apa yang difirmankan. Menganggap, bergumul, berdoa supaya suami sembuh, tapi perilaku istri di rumah tidak pernah mau melayani dengan baik, hanya bersungut menggerutu. Bagaimana suami bisa berubah? Ya kan? Kita berdoa minta Tuhan ubahkan suami kita. Kita berdoa minta Tuhan ubahkan istri kita. Tetapi bagian kita adalah menunjukkan perilaku hidup kita yang bisa membawa mereka berubah dan percaya kepada Tuhan. Sebab jika tidak mungkin itu terjadi. Sebab antara janji Allah dan pengaturan hidup harus berjalan bersama-sama. Nah, satu hal yang kita lihat di dalam Alkitab yang sangat baik kita pelajari tentang hidup karena percaya dan bukan karena melihat adalah cerita tentang Daud melawan Goliat. Ya, mari kita lihat di dalam pertama Samuel 17 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Bapak Nus baca untuk kita semua. Pertama Samuel 17 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Sedang ia berbicara dengan mereka, bantulah pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya
dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang meninggalkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Iya. Jadi di ayatnya yang ke-23 di sana dikatakan, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Ya, pendekar di sini artinya ahli perang yang sulit dikalahkan. Jadi Saul dan pasukannya melihat Goliat itu seperti pendekar, ahli perang yang sulit dikalahkan. Ya. Ketika semua orang Israel dalam ayatnya yang berikut melihat orang itu, jadi semua orang Israel ini bukan bangsa Israel, tapi semua orang Israel pada saat itu adalah tentara yang berpengalaman. Ya, mereka sudah terlatih dan punya pengalaman perang yang luar biasa. Tetapi waktu mereka melihat Goliat, yang mereka lihat itu dan menganggap dia sebagai seorang pendekar, ahli perang yang sulit dikalahkan, mereka menjadi takut. Nah, mari kita lihat waktu Daud melihat Goliat ini, dia bilang begini, siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu? Ya, pada zaman itu orang yang tidak bersunat dianggap rendah. Ya, sampai dia bilang begini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Jadi penglihatan dan pemikiran daripada pasukan Israel bersama dengan Saul itu berbeda dengan penglihatan dan pemikiran dan perkataan Daud. Mereka melihat Goliat seperti seorang pendekar, tapi Daud melihat Goliat seperti orang yang tidak bersunat. Dia meremehkan dengan kata-katanya, siapakah orang yang tidak bersunat itu? Siapakah orang yang rendah ini, yang berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup? Ya, faktanya sama Goliat, tapi penglihatan dan perkataan berbeda antara Raja Saul dan pasukannya dengan Daud. Makanya Saul dan pasukannya lari mundur ketakutan. Karena dia melihat Goliat itu tinggi besar 3 meter, punya pengalaman yang luar biasa, sehingga mereka percaya mereka tidak bisa mengalahkan itu si Goliat. Tetapi Daud melihat dalam perkataan yang mengejek, merendahkan Goliat, siapakah orang yang bersunat itu? Yang tidak bersunat itu, sehingga mencemoohkan, ya, diangkat lagi barisan ini, pasukan barisan Israel, Allah yang hidup itu. Itu sebabnya kalau Saul dan bangsanya dan pasukannya pada saat itu lari meninggalkan Goliat, waktu Goliat maju ke depan, tetapi Daud berbeda. Dia malah maju menghadapi Goliat karena dia tahu, dia lihat Goliat sebagai orang yang tidak ada apa-apanya karena dia ada di dalam Tuhan. Amin. Saul bisa bilang kepada Goliat, kepada Daud, Goliat itu masih muda macam Moses saja, itu sudah pengalaman berperang, ya kan? Nah, yang umur macam Moses hari ini ada nyong, belum bikin apa-apa. Kapan perang belum ada. Itu menurut kaidah bahasa hari ya. Kalau Saul bilang pada Daud, belum ada apa-apa sih. Mau bilang orang yang macam begitu. Tapi Daud punya keyakinan yang sungguh, bahwa kalau Allah pernah tolong dia waktu dia lawan itu beruang dan singa yang mau mengganggu 2-3 ekor kambing dombanya yang dia gembalakan, maka dia juga percaya bahwa Allah yang sama akan melepaskan dia dari tangan Goliat yang ditakuti oleh pasukan Israel dan Raja Saul pada saat itu.
Makanya ia maju waktu Goliat maju. Apakah dia cuma hanya percaya sampai di situ lalu tidak melakukan apa-apa? Tidak. Dia menyerah maju, dia lewati proses, tapi dia mengatur hidupnya. Dia bikin apa? Dia ambil batu, dia taruh di umbannya, dia putar mengarahkan kepada Goliat, lalu dia lepaskan. Dia mengatur hidupnya sampai pada akhirnya Goliat tumbang dan ia terlepas dari tangan Goliat. Jadi cerita ini menunjukkan kepada bahwa persoalan tetap ada. Masalah, kesesakan, kesulitan tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi saudara dan saya sebagaimana Daud harus tetap maju karena mempercayai Tuhan. Kita harus tetap melewati proses karena mempercayai Tuhan. Kita harus tetap bisa mengatur hidup ini karena mempercayai Tuhan. Jika itu terjadi, kemenangan Daud pun menjadi kemenangan saudara dan saya. Amin. Sebab Allah barisan Israel yang hidup itu adalah Allah yang sama sampai hari ini yang saudara dan saya percayai. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Daud adalah Allah juga saudara dan saya. Yang dia tolong orang lain, dia juga pasti tolong saudara dan saya. Makanya situasi, keadaan, pergumulan, masalah, apapun yang hari ini kita hadapi, mari kita berpegang kepada firman Tuhan dengan teguh. Kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada jaminan kepastian untuk kita memperoleh jawaban Tuhan. Sehingga kita tidak tinggal di tempat, tapi kita bergerak maju. Kita tidak protes waktu menjalani proses, tapi kita bersyukur dan tetap melewati proses yang ada. Ya, kita tidak menunggu orang lain mengatur kita, tapi bagaimana kita mengatur keadaan kita melalui kepercayaan kita kepada firman Tuhan. Saya percaya inilah kehidupan yang harus kita bangun di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Supaya apa? Dunia bisa resesi, tapi saudara dan saya tetap resepsi. Amin. Orang kiri kanan bisa jatuh, tapi saudara dan saya akan tetap berdiri teguh menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saudara. Asalkan kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tuhan berkati kita semua. Amin.